Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ambar Susanti MPD dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pertemuan ketiga ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang bagian C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pembahasan materi ada dua. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Ciri-ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Dari pengakuan adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk selalu taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan, yang pertama, hidup rukun dan damai dalam setiap antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya. Yang keempat, tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul. Yang kelima, sikap percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedaulatan yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Contohnya, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, menghormati orang lain. Yang keenam, tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia ini adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat yang majemuk dari bangsa Indonesia yang terdiri atas keanekaragaman komponen, namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Seperti yang kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya yang termasuk dalam nilai persatuan dan kesatuan, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa, memiliki sikap rela berkorban demi tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Seperti misalkan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan kita sudah mengetahui demokrasi yang ada di Indonesia ini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh nilai dari kerakyatan, misalkan yang pertama, ikut serta dalam pemilu. Yang kedua, menjalankan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Dan yang keempat, mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Contohnya, yang pertama, memiliki perilaku yang suka bekerja keras. Yang kedua, berperilaku adil terhadap sesama. Yang ketiga, hidup sederhana. Yang keempat, mengembangkan budaya menabung.
Kemudian materi yang kedua, kita harus membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pergaulan, kemudian lingkungan masyarakat. Contohnya yang ada di lingkungan keluarga, misalkan ya kita itu harus taat dan patuh terhadap orang tua, kemudian membantu pekerjaan orang tua, saling menyayangi anggota keluarga, menghormati orang tua. Kemudian ada di lingkungan sekolah, misalkan mentaati tata tertib sekolah, patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, kemudian menolong teman yang sedang kesulitan. Kemudian contohnya di dalam pergaulan, menghargai pendapat teman, tidak saling mengejek teman, terus tidak membeda-bedakan teman. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak mengganggu ibadah orang lain. Kemudian hidup gotong royong, musyawarah mufakat. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.